Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Studio dari kelas 11 TKS 1 dari SMK Bunda Satria Wangun. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ban dan pelek pada mata pelajaran PSBTKR. Jadi, ban, apa sih ban itu? Ban adalah bagian kendaraan yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Ban-ban ini berputar pada permukaan jalan dan tenaga mesin ditransfer melalui ban. Ban juga berfungsi sebagai peredam untuk memperlembut kejutan dari permukaan jalan dan menambah kenyamanan berkendara. Kemudian fungsi ban ada 3, yaitu menopang seluruh berat kendaraan. Ban bersentuhan langsung dengan permukaan jalan dan memindahkan gerakan dan daya pengereman ke jalan, dengan demikian mengontrol gerak awal, kecepatan, tingkat atau rendah, pengereman, dan belokan. Kemudian yang ketiga, menyerap kejutan yang diterima dari permukaan jalan yang tidak rata. Dan ban itu memiliki konstruksi, yang dimana konstruksinya itu adalah ada yang namanya tread, yang merupakan lapisan paling luar dari ban yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Tread merupakan bagian-bagian dari ban kendaraan yang akan meneruskan tenaga dari mesin kendaraan, baik tenaga putar maupun daya pengereman. Kemudian ada shoulder, merupakan bagian pada ban kendaraan. Shoulder merupakan titik temu antara tread dan sidewall. Kemudian ada sidewall. Sidewall merupakan bagian dari ban kendaraan yang terbuat dari karet tebal yang digunakan untuk menutupi area samping ban dan melindungi karkas dari kerusakan. Dan ada bit. Bit merupakan salah satu bagian dari ban kendaraan yang bersentuhan dan menghubungkan ban dan velg. Dan ada breaker. Breaker merupakan bagian dari ban kendaraan yang terletak di antara tread dan karkas ban. Fungsi breaker adalah untuk menambah daya rekat antara tread dan karkas, serta untuk meredam kejutan akibat permukaan jalan yang terjadi pada karkas. Kemudian ada belt atau rigid breaker. Belt atau yang dikenal dengan rigid breaker merupakan jenis breaker yang digunakan untuk jenis ban radial. Dan ada karkas. Karkas merupakan bagian dari ban kendaraan yang berfungsi sebagai casing. Dan ada inner liner dan inner tube. Inner liner merupakan bagian dari ban tubeless atau jenis ban yang tidak memakai ban dalam. Kemudian tipe ban memiliki tipe-tipenya tersendiri. Ada ban bias. Karkas untuk ban bias polyline disusun dari lapisan-lapisan benang yang berbentuk sudut 30 derajat sampai 40 derajat terhadap garis tengah ban. Kemudian ada ban radial. Karkas ban radial terdiri dari lapisan benang yang tegak lurus dengan garis tengah ban. Konstruksi seperti ini sangat fleksibel pada arah radial, tapi kurang tahan terhadap beban pemanjang di sekeliling roda. Oleh sebab itu, ban radial dilengkapi dengan belt atau biasa disebut rigid breaker, terbuat dari benang tekstil kuat atau kawat yang dibalut. Karena tersusun seperti ini membuat tread lebih rigid. Kemudian ada ban biasa dan ban dalam. Ban biasa, di dalamnya terdapat ban dalam untuk menampung udara yang dipompakan ke dalam ban. Katup atau ventil air valve yang menonjol keluar melalui lubang pada pelek menjadi salah satu gambaran dari ban dalam. Ban biasa ini akan segera menjadi kempes bila tertusuk benda tajam. Dan ada ban tubeless. Ban tanpa ban dalam, tidak menggunakan ban dalam. Tekanan udara hanya ditahan oleh lapisan dalam ban, yaitu lapisan karet yang kedap udara. Karena ban tubeless tidak menggunakan ban dalam, maka ventil air valve langsung dipasang pada pelek. Keuntungan pada ban tubeless itu ada bila ban tertusuk pada paku atau benda tajam lainnya tidak menjadi kempes
sekaligus karena lapisan dalam yang menghasilkan efek merapatkan sendiri, sekaligus tertusuknya pada saat kendaraan berjalan. Biasanya tekanan udara tidak turun tiba-tiba yang menyebabkan pemudik kehilangan kontrol kendaraan. Dia ada ban cadangan. Ban cadangan sementara ban tipe T. Ban cadangan sementara ini bentuknya lebih kecil, tujuannya untuk menghemat tempat dalam bagasi. Penggunaannya bersifat sementara ketika ban standarnya bocor. Kemudian ada sistem kode spesifikasi ban. Pada sidewell ban biasanya terdapat kode yang menunjukkan lebar ban, diameter dalam, diameter pelek, dan play rating. Untuk ban kecepatan tinggi terdapat kode tambahan misalnya H, S, dan R, dan seterusnya. Di antaranya ada pula yang mencantumkan aspek ratio dan kode ban bias itu 6,45 S 1440R. Ban radial 195/70 ada H, R, dan 14. Dan sistem kode ban ISO International Standardization Organization itu 195/70 R 1685 dan 14. Kemudian lebar ban dalam inci ban bias atau milimeter ban radial, kecepatan maksimum yang diizinkan. Kemudian 3 ada diameter pelek dan inci dalam inci. 4 kapasitas maksimum membawa beban dalam satuan play rating. Kekuatan ban A4 PR sama dengan kekuatan ban yang menggunakan 4 lapis benang katun. 5 aspek ratio atau pentinggi lebar ban dalam persen. Kemudian ada ban radial. 7 kapasitas mengangkut beban, load index. Perawatan ban. Ban adalah bagian kendaraan yang bersinggungan langsung dengan permukaan jalan. Karena itu harus ditangani dan dirawat dengan benar agar dapat memperoleh pengendaraan aman, nyaman, dan ekonomis. Tekanan udara ban pada ban adalah faktor penting bagi kemampuan dan keselamatan kendaraan. Meskipun ban dibuat dari bahan yang rapat, udara masih dapat bocor walaupun sedikit. Kemudian tekanan udara ban yang kurang dapat menyebabkan gesekan ban dengan jalan bertambah hingga menyerap tenaga dan menghabiskan bahan bakar lebih banyak. Kemudian ada kedua, kemudian bertambah berat, tapi ban aus lebih cepat, ban jadi terlalu lentur sehingga temperatur dalamnya bertambah. Bila tekanan udara ban rendah sekali dan kecepatan kendaraan tinggi, ban dapat pecah sehingga dapat membahayakan. Ada lagi pada kecepatan tinggi cenderung terjadi standing valve dan mengalami hydroplaning. Ada rotasi ban. Kemudian ada rotasi ban, yaitu memindahkan posisi ban baik dari sisi kanan ke kiri ataupun dari depan ke belakang. Pemindahan posisi ban ini memiliki fungsi untuk menjaga agar tingkat keausan keempat ban seimbang. Kemudian ada pelek roda. Ban tidak dapat dipasang langsung pada kendaraan, tetapi dipasang pada roda-roda, biasanya pelek atau diswell. Karena roda merupakan bagian penting yang menyangkut keselamatan pengemudi, maka harus cukup kuat untuk menahan beban vertikal dan horizontal, beban pengendaraan dan pengereman, dan berbagai macam tenaga yang tertumpu pada ban. Tipe pelek roda itu ada 2, yaitu pelek baja press, terdiri dari rim yang dilas ke disk. Kemudian disk dibuat dari lembaran baja yang dipres. Konstruksi seperti ini mudah untuk diproduksi dalam jumlah yang banyak. Pada umumnya kendaraan menggunakan tipe ini karena tahan lama dan kualitasnya merata. Dan pelek dari bahan campuran besi tuang. Pada umumnya digunakan untuk mengurangi berat dan menambah penampilan kendaraan. Dan sistem kode spesifikasi pelek itu adalah ukuran pelek tercetak pada permukaan pelek itu sendiri. Biasanya meliputi lebar, bentuk, dan diameter pelek. Dan ini kodenya itu 41/2 sampai J dan X13. Dan ada lagi 5,50 F kali 15 SDC.
1. Lebar pelek dalam inci. 2. Bentuk flange pelek. 3. Diameter pelek. Dan 4. Tipe rim. Ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Untuk menutup video saya pada kali ini, marilah kita lihat terlebih dahulu SMK bisa, SMK hebat, Bunda Satria Jaya, dan yel TKR disiplin, komitmen, kompeten. TKR Jaya, Bunda Satria luar biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.